Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin bidin wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in imad wa imadu hadadin al-fiqh al-hadith. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul dan mengikuti acara yang sudah kita biasa, acara yang biasa kita lakukan, ikuti. Alhamdulillah. Ini adalah acara tiada lain tiada bukan, acara kita ini adalah acara berbagi atau tausiahan lah. Dan semoga ini adalah menjadi atau dicatat oleh Allah sebagai ibadah, yang mana ibadah ini yang dimasukkan kepada thalabul ilmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena keutamaan keistimewaan thalabul ilmi ya sudah pada tahu lah. Umur dipanjangkan, hajat dikabulkan, malapetaka dijauhkan, dan apapun keinginan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya bersilaturahmi ini. Apalagi ini di samping silaturahmi kita ada ya tausiah-tausiah sederhana seperti itu. Apa itu? Ya pertama-tama marilah kita perbaiki akhlak kita. Karena sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, seluas apapun ilmu, wawasan, pengalaman kita, kalau akhlak kita rusak, akhlak kita jelek, maka lanaf'a, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu lebih baik kita ilmu biasa-biasa saja, tapi akhlak kita bagus, daripada ilmu kita meledak, banyak, tinggi, luar biasa, tapi akhlak kita pecah. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah iblis al-la'in itu adalah pintar, hebat, berwawasan, tapi akhlaknya pecah, melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa hebat, merasa gagah, merasa paling tinggi, paling pintar, takabur, sehingga Allah benci dan diusir oleh Allah dari surga, dikeluarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Iblis saja yang sudah di surga dikeluarkan oleh Allah karena kesombongannya, apalagi kita surga baru mendengar cerita. Oleh karena itu, ayo akhlak kita perbaiki. Karena akhlak dalam kehidupan itu adalah suatu namudzah, suatu lub, suatu dur, mutiara di dalam kehidupan kita. Innamal umamul akhlaku mabakiyat wa inhum dahabat akhlakum.
Karena kehebatan, kemasyhuran suatu bangsa, kejayaan suatu bangsa itu ada karena akhlak. Selagi akhlak itu ada, selagi akhlak itu terjaga, maka jayalah bangsa. Tapi apabila akhlak itu hancur, apabila akhlak itu tiada, apabila akhlak itu lenyap, maka hilanglah, hancurlah kejayaan bangsa itu sendiri. Jadi akhlak. Jadi oleh karena itu, ayolah, untuk apa kita pintar kalau akhlak kita rusak? Untuk apa wawasan kita tinggi, dalam, kalau akhlak kita becek? Percuma. Coba bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Perhalus akhlak kita. Karena dengan akhlak kita akan istimewa, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, Al-Fakir sarankan, atau Al-Fakir meminta, atau Al-Fakir memberitahu, apapun itu perkataan, bahasa, ya intinya Al-Fakir mengajak kita saling menghormati, saling memuliakan, saling merangkul, saling mencintai. Memang itu adalah agama kita, mengajarkan seperti itu. Bukankah Nabi kita telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah yang bisa menjaga lisan dan tangannya untuk menyakiti orang. Jadi lisan kita, jaga kita. Ya, minimal lah. Misalkan kita di kampung-kampung, ya, ataupun kita misalkan di YouTube, kan kita komen-komen itu kan. Kalau kita hatinya bersih, kalau kita akhlaknya bagus, nggak mungkin lah kita komen-komen yang tidak baik. Berbagai macam lah. Membodoh-bodohi orang lah, menyesat-nyesatkan orang lah, berbagai macam lah. Yang timbul daripada nafsu amarah kita, naudzubillah. Karena memang akhlak ini mahal. Karena kebersihan hati ini adalah mahal. Jadi ibadah ini sebenarnya walaupun hanya kita sembahyang 5 waktu saja, kita tanpa ini dan itu, tapi kalau hati kita itu bersih, insya Allah istimewa luar biasa. Bisa kita mendapatkan surga. Tapi kalau kita ibadahnya seperti apapun, siang kita puasa, malam kita sholat lail, tapi hati kita ngeres, hati kita radikal, cepat marah, biadab, keras. Apa artinya? Bukankah Nabi kita telah bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu jadi pemarah, maka surga lah. Tapi ini sulit. Wah, jangankan sebaya Al-Fakir ya, orang bodoh seperti itu, yang mengaku buya, yang mengaku al-alim al-alamah, yang mengaku guru besar, tetap dalam ceramahnya marah. Bahkan yang kepalanya diikat sorban sebesar ban Vespa saja, dalam ceramah di muka umum, di publik, marah-marah gitu. Nyapa-nyapu, nyupatani, melaknat orang lain. Padahal dia pasti tahu bahwa marah itu adalah
minasyaiton, dari syaitan. Makanya kalau kita ada nyel amarah kita, cobalah ambil air wudhu. Karena setan itu adalah iblis, itu dibikinnya dari api, api dia padamkannya oleh air ya, makanya kita diharuskan ambil air wudhu. Lihat keluar marah tuh. Ya sebenarnya yang mengaku buya, yang mengaku ustadz, yang mengaku guru besar, pas ada amarah nih, wah mau menyerang Ki Madudin, mau menyerang Gus Fuad, mau menyerang siapapun lah yang memberi edukasi tentang nasab ini, seharusnya wah ini mau marahi, mau mengiblis-iblis orang nih, sebaiknya ya ke kamar mandi dulu, ambil air wudhu sebaiknya, supaya tidak begini, ini adalah bikinan Imaduddin Dajjal. Jadi supaya jangan keluar kata-kata begitu, ini mau marah kan terasa kita kan, ya udah ambil air wudhu dulu gitu. Ambil air wudhu dulu, ya baru kita ceramah lagi. Supaya apa? Supaya apa yang kita ucapkan itu mendapat pahala dan menjadi saksi nanti di pengadilan Allah, di Rabbul Jalil Jalla Jalaluh. Karena apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ada catatannya. Kita menyesatkan orang, kita menghina orang, kita menggunjing orang, kita melemahkan, merendahkan orang, itu dicatat. Jadi satu kalimat, satu kata keluar dari mulut kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, seperti itu. Ini semua pada tahu sebenarnya. Ayolah kita belajar baik, ayolah kita belajar belajar melaksanakan ya, belajar melaksanakan, mengaplikasikan ajaran Islam. Al-Fakir yakin kalau masalah ajarannya Al-Quran ataupun hadis, ijma ataupun qiyas, Al-Fakir yakin sudah pada tahu lah. Tapi ini dalam memakainya dalam memakainya, yang sekelas mengaku buya saja, yang sekelas mengaku guru besar saja, yang sekelas mengaku imam besar saja, masih dari mulutnya terlontar kata-kata kotor, terlontar amarah gitu. Ini bagaimana ini? Apalagi kaum awam, para pengikutnya. Jadi kan begini, likuli sakit lapit. Jadi setiap apa yang jatuh pasti ada pemulung. Setiap yang tercecer pasti ada yang merawati. Kalau kita menjadi imam besar, kalau kita menjadi ustaz, kalau kita menjadi kiai, kalau kita menjadi buya, apapun yang dikatakan olehnya itu pasti ada yang mengikutinya. Oleh karena itu, kalau sebagai imam besar, kalau sebagai buya, kalau sebagai ustaz berkata kasar, berkata kotor, ya otomatis pendengarnya itu seperti itu. Oleh karena itu Al-Fakir sarankan, ayo di dalam hal nasab ini, ayo kita dengarkan kedua belah pihak. Di pihak yang membela habaib itu adalah keturunan Nabi, ada di situ Gus Rumel, ada di situ siapa tuh, Gus Jain, ada di situ juga Kiai Romli ya, Kiai Romli. Banyak lah. Itu apa kita ikutin itu. Pembela-pembela Habib Alwi kita ikutin. Ada di situ siapa tuh? Gus Wapi ya, ikutin. Tapi jangan mengikuti itu saja, jangan. Kalau kita mengikuti itu saja, itulah nanti kita salah pilih nanti. Ikuti juga dari pihak Kiai Imaduddin. Ada siapa tuh di pihak Kiai Imaduddin? Ya ada Kiai Nur Ikhya, ya. Ada misalkan Gus Aji Jajuli, ada misalkan Kiai Raden Yusuf Mubarok ya, Banten. Terus ada juga tuh Bisikan Roma tuh, bagus itu. Jadi Roma Irama memang beliau mengundang-undang para pakar dari kedua belah pihak
Dari pihak Ba'alawi dipanggil, dari pihak Kiai Imaduddin dipanggil, kita dengarkan tuh. Nanti kita insya Allah diberi penglihatan, diberi basyirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memilah mana nih yang masuk akal, mana nih yang baik. Kita ikutin. Tapi walaupun kita sudah memutuskan yang baik itu adalah Kiai Imaduddin, ya tetap kita dengan Habaib tetap baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena meneliti, membongkar nasab ini bukan tujuan untuk permusuhan, justru bertujuan untuk mendamaikan, mengislahkan sesama kita, supaya jangan ada di antara sesama kita yang berada dalam kesalahan tapi merasa benar, seperti itu. Jadi jangan disangka kita menelusuri nasab ini disangka benci habaib, jangan. Tidak ada benci-bencian. Kita justru sayang. Apalagi memfitnah, naudzubillahi min dzalik. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan sembarang menuduh orang memfitnah. Jangan sembarang, ini kata-kata kotor. Enggak ada di antara kita fitnah, enggak ada di antara kita pecah belah membelah, enggak ada di antara kita benci membenci, tidak ada. Jadi adanya penelitian tentang nasab, adanya suara-suara penjelasan tentang nasab, ini adalah bukti kecintaan kita dengan sesama kita. Insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya apa? Artinya ayolah kita bersatu, ayolah kita menyatu, dan ayolah kita saling merangkul, dan ayolah kita terima hak dari Allah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Jangan kita sombong, jangan kita takabur, karena sombong ataupun takabur itu adalah menghalangi kita untuk kita masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang punya sombong di dalam hatinya, walau mithqala dzarratin, walaupun rasa kesombongan itu sekecil saja, sekecil buah jagung saja, itu akan menghalangi kita masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk surga. Dan merendahkan, meremehkan orang lain, menolak kebenaran setelah diberitahukan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah bukan keturunan Nabi, ditolak. Ini kebenaran, jangan ditolak. Kalau kita menolak, berarti kita itu adalah termasuk orang yang sombong. Apalagi kita wahum tunas, apa, meremahkan, merendahkan orang yang memberitahu kepada kita, wah ini si imam, anak kemarin baru nengtet, wah Ki Iman bisa apa, wah Ki Iman dengan Kiai anu, Ki Iman leung, mending nyebut Ki, bahkan si kan. Kenapa sih kita bisa seperti itu? Ke seorang ulama ya, pada seorang kiai, yang mana kiai ulama itu dimuliakan oleh Allah, kenapa kita menghinanya? Si Imad dengan Sewa Nawawitan Rabatan pintar mana? Si Imad dengan Bahasim As'ari pintar mana? Si Imad dengan Kiai Haji Amnu Bentur Cianjur pintar mana? Kok bisa begitu? Jadi cintailah semua ulama, cintailah semua ulama, muliakanlah semua ulama, karena ulama itu adalah bintang dunia ini. Ulama itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, al ulama warathatul anbiya. Ulama lah yang sesungguhnya ahli waris Nabi itu. Sekali lagi, ayo kita cintai semua ulama. Jangan kita palah pilih ulama, karena semua ulama itu adalah wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Apalagi ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mencerahkan bangsa, menggugahkan pikiran bangsa
memberikan, mengedukasi, mengeluarkan suatu ilmu yang mana ilmu ini berabad-abad kita tidak tahu. Kenapa? Ya, mana mungkin kita mau mencari kitab-kitab tentang nasab. Emang kita keliling dunia terbang. Nah, kita misalkan ini kan kitab-kitab nasab kan nggak ada di Indonesia, yang kebanyakannya di sana, di luar negeri, di Arab, terutama di Yaman, Mekah, Madinah, di Baghdad, Mesir. Kebanyakan di luar. Ini kan ke sana emangnya tidak pakai dana. Ini ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau berkorban harta, tenaga, pikiran. Berkorban. Untuk apa? Demi mencerahkan kita. Kita terima. Kenapa? Dan Al-Fakir sekali lagi berkata, tidak mengurangi kehormatan kita terhadap habaib. Tidak memutuskan kita cinta kepada habaib. Tidak. Ini cuma kita cinta saja kepada dia, ingin mengetahui, ingin memberitahu bahwa dia itu bukan turunan Nabi, itu aja. Walaupun dia bukan turunan Nabi, no problem, tidak ada masalah. Kita tetap cinta mencinta, kita tetap saling memuliakan. Cuma satu aja, karena di sini para habaib banyak yang sudah mengakui, yang sudah sadar bahwa ya udahlah, bagi saya tidak penting keturunan, begitu kan? Tidak penting. Kalau saya tidak taat, kalau saya tidak takwa, kalau saya tidak ibadah kepada Allah, tidak ada gunanya. Apa artinya nasab itu kan? Apa artinya keturunan? Banyak dari kalangan habaib yang sadar, yang tidak arogan, yang tidak takabur menerima atas kebenaran, mereka mengakui. No problem, tetap mereka mulia, bahkan mereka lebih dimuliakan karena mereka berani mengakui, berani menerima kebenaran, karena kebenaran itu adalah hakikatnya dari Allah Jalla Jalaluhu. Sekian demikian Al-Fakir, mohon maaf atas salah khilaf dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.